kita kemarin sudah membahas bagaimana hiruk pikuk pernyataan pembesar Como gitu kan di media sosial berkaitan dengan pemain timnas Indonesia yang kemudian memantik sebuah persoalan tersendiri gitu kan ya. Namun siapakah sosok pemain timnas Indonesia yang pernah mengucapkan kalimat ini? Jujur, saya tidak akan pernah berpikir untuk bermain di timnas Thailand dan Inggris. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia, terutama karena keluarga saya. Dan setelah beberapa tahun saya tinggal di sana, dan setelah itu saya tumbuh di Indonesia, saya putuskan satu pilihan seperti kata ibu saya adalah keputusan yang tepat. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu keluarga dan sahabat terdekat kita senantiasa juga diberikan rezeki dan kehidupan yang baik begitu. Biodika Sport Channel di sini teman-teman, dan kembali lagi saya sedikit akan mengulas tentang bagaimana euforia atau gegap gembita persepak bolaan nasional beberapa hari terakhir ini juga gitu. Di mana kita kemarin sudah membahas bagaimana hiruk pikuk pernyataan pembesar Como gitu kan di media sosial berkaitan dengan pemain timnas Indonesia yang kemudian memantik sebuah persoalan tersendiri gitu kan ya. Namun pada akhirnya seiring dengan waktu beberapa hari saja itu semuanya sudah seperti berlalu begitu saja. Namun satu lagi yang mengundang sebuah decak kagum karena salah satu pemilik klub orang Indonesia, pengusaha nasional kita, memiliki klub yang bernama Oxford United ini teman-teman, berhasil juga maju ke divisi Champions League atau Liga 2-nya Inggris teman-teman, di mana beberapa tahun terakhir ini Oxford United ini bermain di Liga 3 dan kemarin berhasil kemudian menduduki atau masuk ke divisi Champions League setelah mengalahkan Bolton Wanderers begitu. Dan ini tentu tidak bisa dipungkiri bahwa gegap gempita netizen Indonesia memberikan selamat kepada Oxford United, dan bahkan tentu kita tahu bahwa di media sosial Anin Bakri juga begitu sangat bersemangat dan bergembira sekali atas keberhasilan klubnya. Nah, di saat yang sama ada banyak netizen Indonesia yang kemudian meminta kepada Erick Thohir terutama sebagai ketua PSSI yang juga merangkap sebagai Menteri BUMN ini juga, yang beberapa hari terakhir ini juga sangat sibuk dibicarakan di media sosial teman-teman, lantaran kerja kerasnya mampu juga membawa timnas usia 23 berada di peringkat keempat, dan sosok yang disebut-sebut sebagai orang yang bisa membawa perubahan kepada PSSI dan persepak bolaan Indonesia ini diminta sebetulnya untuk berkomentar bagaimana apakah kemudian setelah Oxford maju ke divisi Champions League ini bisa membawa pemain-pemain timnas Indonesia yang bisa tentu dengan kualitas yang baik bermain di divisi Championship begitu teman-teman. Namun sampai saat ini ya tentu kita tidak bisa juga memaksa, tentu Pak Erick Thohir juga ada pertimbangan dan tentu harus berkomunikasi dengan manajemen-manajemen yang ada di Oxford teman-teman begitu. Tetapi tentu kita berharap Pak Erick Thohir ada sedikit memberikan 1-2 kata berkaitan dengan ini. Tapi saya meyakini bahwa Pak Erick Thohir tentu tidak segegabah yang dilakukan Pak Suroso, petinggi dari Como teman-teman. Belajar dari semua yang terjadi beberapa hari terakhir ini, saya yakin Pak Erick Thohir pasti akan berpikir lebih matang lagi untuk
memberikan statement-statement agar tidak melukai para pecinta timnas Indonesia. Sebab kalau misalnya netizen Indonesia ini kan sebetulnya terkenal sangat ganas-ganas teman-teman. Nah, sedikit saja tidak sependapat atau ya mungkin karena kultur kita sebagai orang timur mudah tersinggung dan mudah membalas kesakitannya di media sosial begitu, ya kadang-kadang membuat kita juga gerah teman-teman ya, begitu. Nah, sedikit ingin saya mengulas tentang Oxford ini. Oxford ini sama sekali tidak pernah diperhitungkan karena pas di pertandingan reguler dia kalah dengan Bolton Wanderers 0-5 atau 5-0 di pertandingan reguler teman-teman. Nah, tentu berhasilan Oxford United ini untuk maju ke kasta kedua Liga Inggris tentu akan terjadi juga perubahan-perubahan di struktur pemain teman-teman. Itu tidak mungkin tidak terjadi karena tentu persaingan di divisi 2 Liga Inggris ini cukup ketat. Premier League yang saat ini bercokol di divisi Championship ini. Mungkin teman-teman tahu ada Wigan, kemudian juga ada Peterborough United, ada Bolton Wanderers gitu ya. Jadi di situ tentu memiliki pemain-pemain yang berkelas, tidak ubahnya seperti bermain di Premier League teman-teman. Nah, kalian apakah pemain timnas Indonesia atau keturunan itu bisa dibawa ke Oxford? Wah, minimal meningkatkan kualitas mereka teman-teman begitu. Itu yang diinginkan oleh banyak penggemar timnas Indonesia begitu. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan beberapa atau di konteks Liga Italia itu prosedur untuk membawa pemain asing untuk masuk ke Liga Serie A Italia itu ya hampir-hampir mirip dengan aturan atau regulasi yang berlaku di Inggris atau yang diberlakukan di FA teman-teman. Jadi tidak serta-merta kemudian bisa membawa serta-merta pemainnya begitu. Makanya kemudian saya yakin bahwa Erick Thohir nanti akan berhati-hati memberikan statement teman-teman. Nah, saya ingin sedikit memberikan informasi. Ada 3 hal yang patut kita ketahui begitu. Apa saja syarat yang kemudian bisa pemain asing itu masuk ke atau bermain di divisi Champions League. Ada 3. Yang pertama teman-teman adalah bahwa pemain tersebut itu berasal dari negara yang memiliki peringkat FIFA 50 besar. Jadi teman-teman, ranking dari negara asal dari pemain itu adalah 50 besar. Jadi kalau misalnya negara pemain yang akan direkrut nantinya itu tidak berada di 5 besar, sekalipun memiliki kualitas yang baik, sebaik apapun dia, maka dia akan berbenturan dengan regulasi ini. Jadi tidak serta-merta bisa bermain di divisi Champions League teman-teman. Lalu syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua ini teman-teman mungkin saja bisa menjadi celah pemain timnas Indonesia untuk direkrut oleh Oxford United, yakni adalah pemain dari negara tersebut itu harus bermain 75% sejak rentan waktu 2 tahun teman-teman. Jadi memiliki kualitas yang baik dan bermain 75% sejak 2 tahun terakhir. Begitu teman, itu syarat yang kedua. Ya tentu pemain yang dimaksud tersebut itu adalah pemain yang memiliki kualitas yang sudah ditunjuk oleh timnas negaranya untuk bermain membela negaranya di kurun waktu 2 tahun, tetapi kemudian bermain 75%. Jadi dia boleh diartikan selama 2 tahun dia bermain terus dengan baik begitu. Itu syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua ini barangkali itu bisa membawa kemudian timnas Indonesia bisa bermain atau bisa dikontrak oleh Oxford teman-teman. Tapi apakah kemudian pemain Indonesia ini ada yang bermain selama 2 tahun di timnas Indonesia? Saya pikir agak susah ya, apalagi kita tahu bahwa kemarin kita ada
ada COVID dan sebagainya, dan sulit sekali untuk didapatkan itu. Jadi saya pikir amat sangat sulit untuk menentukan apakah manajemen Oxford United ini akan mengontrak pemain Indonesia tentu. Tentu juga bukan hanya itu, dipertimbangkan juga teman-teman, apakah kemudian pemain itu mampu memberi warna, memberi satu keuntungan, kemudian membawa perubahan. Kalau misalnya kontrak sudah oke, kemudian harga sudah oke, lalu kemudian apakah pemain ini mampu membawa perubahan? Ya kalau tidak ya tentu seperti halnya kemarin yang terjadi di Como yang dijelaskan oleh beberapa petinggi Como, ya seperti itu. Jadi harus pemain ini bisa membawa perubahan begitu. Nah, syarat yang ketiga teman-teman, ada yang disebut dengan homegrown. Nah, homegrown ini adalah bahwa pemain tersebut itu harus pernah mendapatkan kontrak di bawah naungan Liga Inggris atau FA dalam hal ini semenjak umur 21 tahun teman-teman. Jadi kalau umurnya misalnya dikontrak 24 tahun begitu, ya tentu tidak bermain. Ini khusus pemain-pemain asing teman-teman. Jadi apakah kemudian orang timnas Indonesia itu pernah ada yang bermain di Liga Inggris atau berada di naungan FA begitu dan dikontrak sejak 21 tahun begitu. Kalau ada ya tentu syarat itu sudah terpenuhi teman-teman. Nah, hanya ada dua sebetulnya pemain yang berpeluang untuk bisa bermain atau dikontrak oleh Oxford itu, yakni pemain yang bernama Justin Hubner, kemudian ada Elkan Bagot. Kita tahu Justin Hubner sekarang bermain di Cerezo Osaka teman. Jadi Justin Hubner ini pernah dikontrak semasa usianya masih 20 tahun teman-teman oleh Wolverhampton Wanderers teman-teman, dan semenjak tahun 2020 kemarin. Jadi potensi Justin Hubner untuk bermain atau dikontrak oleh Oxford ini juga masih ada peluang jika kemudian syarat yang ketiga ini masuk kategori homegrown begitu teman-teman. Lalu kemudian Elkan Bagot juga berpotensi untuk bisa dikontrak oleh Oxford teman-teman. Jadi potensi dua pemain ini sangat besar kemungkinannya untuk bisa dikontrak oleh Oxford United. Nah, teman-teman, yang paling penting sekarang ini adalah kita mesti harus meningkatkan ranking FIFA Indonesia, minimal harus masuk ke 50 besar ranking FIFA, agar kemudian syarat yang sulit untuk kita lewati atau syarat-syarat kualifikasi yang berlaku di Eropa itu mampu kita lewati. Begitu. Jadi ya ini adalah tugas kita bersama. Semoga nanti di kualifikasi Piala Dunia ranking FIFA kita akan naik terus lebih tinggi dan jauh lebih bagus begitu teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, saya ingin Anda menyimak kalimat ini. Siapakah sosok pemain timnas Indonesia yang pernah mengucapkan kalimat ini? Jujur, saya tidak akan pernah berpikir untuk bermain di timnas Thailand dan Inggris. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia, terutama karena keluarga saya. Dan setelah beberapa tahun saya tinggal di sana, dan setelah itu saya tumbuh di Indonesia, saya putuskan satu pilihan seperti kata ibu saya adalah keputusan yang tepat. Nah, teman-teman, siapa yang pernah mengucapkan kalimat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.